Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Kontrol Otomatik kelas Tab B Universitas Lampung akan menampilkan alat yang telah kami buat, yaitu alat penyiraman otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor kelengasan tanah YL69. Sebelumnya, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Gali Kuncoro Jati dengan NPM 20140711036. Hai, saya Radila Berliana dengan NPM 2014-071052 dari kelompok 4 Sensor Kelengasan Tanah. Hai, nama saya Sylvia Angelina LB, NPM 20140710004 dari kelompok 4 Sensor Kelengasan Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penjelaras dengan NPM 2014-071034. Saya dari kelompok 4 Sensor Kelengasan Tanah. Hai, saya Sylvia Angelina akan menyampaikan bab 1 pendahuluan. Hal yang melatar belakangi praktikum ini adalah pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh jumlah air dan unsur hara yang dapat diserap dengan baik selama proses pertumbuhan. Tetapi, untuk tanaman berakar pendek seperti sawi, tomat, bayam, dan sayuran lainnya, sulit menjangkau air yang lebih dalam. Untuk menjaga kualitas kelembapan tanah dan membuatnya stabil, diperlukan perlakuan khusus yaitu penyiraman secara teratur dengan memperhatikan tingkat persentase kadar air antara 50 hingga 70%. Saat ini pemantauan penyiraman tanaman masih dilakukan secara manual. Hal ini memiliki beberapa kelemahan antara lain kebutuhan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memantau pertumbuhan tanaman yang justru meningkatkan biaya pemeliharaan dan sulitnya memantau kelembapan dan suhu tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, dibuatlah sistem penyiraman otomatis untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam menyiram tanaman. Alat ini bekerja dengan mengenali kelembapan tanah melalui sensor YL69 dan Arduino Uno. Sensor pendeteksi status diaktifkan untuk setiap perubahan yang terjadi. Parameter yang digunakan adalah kelembapan tanah. Pada keadaan kering, maka pompa air akan menyala dan menyiram tanah. Dan saat tanah mencapai kelembapan yang tepat, tanah yang tepat, maka pompa akan mati. Tujuan umum dari praktikum ini yaitu satu, untuk membuat alat penyiraman tanah secara otomatis dengan menggunakan sensor kelengasan tanah, sehingga dapat membantu para petani dalam memonitoring kelembapan tanah. Yang kedua, untuk merancang dan menguji kinerja alat penyiraman tanah secara otomatis dengan menggunakan sensor kelengasan tanah. Sedangkan tujuan khusus dari praktikum ini yaitu satu, untuk memberikan informasi tentang kelembapan tanah. Dua, untuk menyiram tanaman secara otomatis dengan cara mengetahui tingkat kelembapan tanah. Pembuatan alat penyiraman otomatis menggunakan Arduino Uno dan sensor kelengasan tanah memiliki manfaat yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman praktikan dalam merancang alat tersebut, serta menjadi inovasi yang relevan dalam industri keteknikan pertanian, terutama dalam bidang robotika dan otomatisasi dengan pemanfaatan Arduino Uno. Alat dan bahan. Komponen pertama yang kami gunakan yaitu Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 yang memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog 16 MHz, osilator kristal, koneksi USB, power IC, dan tombol reset. Dengan menggunakan Arduino Uno dan memprogramnya, kita dapat mengendalikan berbagai komponen elektronika seperti LED, motor, sensor, dan perangkat-perangkat lainnya. Arduino Uno juga sangat berguna dalam kegiatan
prototyping dan pembuatan alat elektronika yang canggih. Yang kedua ada LCD 12C. LCD adalah media tampilan yang paling mudah untuk diamati karena menghasilkan tampilan karakter yang baik dan cukup banyak. Pada LCD 16x2 dapat ditampilkan 32 karakter pada baris atas dan 16 karakter pada garis bawah. Di sini kami menggunakan driver khusus sehingga LCD dapat dikontrol dengan jalur 12C. Melalui 12C maka LCD dapat dikontrol dengan menggunakan 2 pin saja, yaitu SDA dan SCL. Kemudian yang ketiga kami menggunakan sensor RTC, Real Time Clock. Sensor RTC merupakan bagian dari komponen elektronika yang memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi yang dapat menghitung waktu secara akurat. RTC berupa chip yang dapat menghitung waktu mulai dari detik sampai tahun dengan akurat dan dapat menyimpan data secara real time. Kemudian yang keempat ada breadboard. Pada dasarnya breadboard adalah papan yang digunakan untuk membantu penyusunan rangkaian elektronik tanpa harus memerlukan pengguna untuk melakukan solder. Fungsi breadboard sendiri adalah sebagai konduktor listrik tempat melekatkan kabel jumper atau pin header sehingga aliran listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dapat terdistribusi secara mudah. Kemudian yang kelima ada MMC atau Module Memory Card. MMC merupakan modul untuk mengakses micro SD untuk pembacaan maupun penulisan data dengan menggunakan sistem antarmuka SPI. Di dalam MMC terdapat micro SD. Micro SD card yaitu kartu memori yang pada umumnya berukuran 11x15 mm dengan berbagai ukuran kapasitas yang digunakan untuk keperluan penyimpanan data maupun pembacaan data yang sudah ada di dalamnya. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki konektor pin di setiap ujungnya. Digunakan untuk menghubungkan dua komponen yang terkait dengan Arduino tanpa memerlukan solder. Kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya untuk memudahkan manipulasi rangkaian dengan menghubungkan konektor yang ada di ujung kabel. Terdapat dua jenis konektor pada kabel jumper yaitu konektor jantan dan konektor betina. Selanjutnya yang ketujuh ada potensiometer. Potensiometer adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronik atau pengguna. Potensiometer terdiri dari 3 terminal dengan sebuah poros atau tuas yang berfungsi sebagai pengatur. Kemudian yang kedelapan ada LED. LED atau Light Emitting Diode merupakan dioda yang memancarkan cahaya dan memiliki 2 kaki yang disebut anoda dan katoda. LED dapat memancarkan cahaya karena terjadi pelepasan foton saat terjadi pertemuan antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Warna cahaya yang dipancarkan oleh LED bergantung pada material semikonduktor yang digunakan. Prinsip kerja LED menggunakan mode bias maju dengan arus mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian yang kesembilan yaitu resistor. Resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang umum digunakan. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Selanjutnya yang ke-10 ada mini water pump 5 volt atau pompa air mini 5 volt. Pompa air ini dioperasikan dengan tegangan 5 volt dan digunakan sebagai aktuator. Aktuator sendiri merupakan perangkat mekanis yang digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol mekanisme atau sistem yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram. Pompa air DC dapat ditenggelamkan dalam air dan memiliki kabel USB sepanjang 1 meter. Pompa ini dapat langsung dihubungkan ke charger handphone, power bank, atau perangkat USB lainnya. Postur WL69 adalah posisi atau bentuk pompa tersebut. Kemudian yang ke-11 adalah sensor kelembaban tanah.
Sensor kelembaban tanah merupakan modul yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembaban tanah dan dapat diintegrasikan dengan Arduino. Sensor kelembaban tanah ini sangat berguna dalam sistem pertanian, perkebunan, dan juga dalam sistem hidroponik yang menggunakan media hidroton. Kami menggunakan sensor ini untuk sistem penyiraman otomatis atau untuk memantau kelembaban tanah tanaman secara online. Dan yang terakhir yaitu modul relay. Modul relay merupakan salah satu perangkat yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak dan memindahkan posisi on-off. Modul relay ini memanfaatkan tenaga listrik dan memiliki fungsi sebagai saklar elektrik. Relay 5 volt DC digunakan dalam proyek-proyek yang memerlukan penggunaan tegangan tinggi atau sifatnya AC. Cara kerja relay adalah dengan memutus dan menyambungkan aliran listrik dalam rangkaian. Relay dapat dikatakan sebagai saklar otomatis. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian alat penyiraman tanah otomatis berbasis Arduino Uno dilengkapi dengan sensor kelengasan tanah YL69 dan aktuator berupa pompa air mini DC. Pada rangkaian alat penyiram tanaman ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu adalah LCD I2C. LCD berfungsi untuk menampilkan gambar berupa angka atau teks. Lalu I2C berfungsi sebagai konverter yang memudahkan LCD untuk terhubung ke Arduino Uno. Pada I2C ini terdiri dari beberapa buah pin. Yang pertama adalah pin ground. Pin ground pada I2C ini terhubung ke pin ground pada Arduino Uno, lalu terdapat juga pin SCL. SCL ini terhubung ke pin A5 analog Arduino Uno, lalu juga terdapat pin SDA. Pin ini terhubung ke pin 4 pada Arduino Uno. Lalu yang terakhir ada VCC. VCC ini terhubung ke pin VCC pada Arduino Uno atau pin 5 volt. Selanjutnya MMC. MMC atau modul memory card yang berfungsi untuk menyimpan data pada Arduino Uno. MMC ini sendiri memiliki beberapa pin. Yang pertama ada pin ground. Pin ground ini terhubung ke pin ground pada Arduino Uno. Lalu pada pin VCC pada MMC terhubung ke VCC pada Arduino Uno. Lalu selanjutnya ada pin CS. Pin CS ini terhubung ke pin 10 Arduino Uno. Lalu ada pin MOSI. Pin MOSI ini terhubung ke pin 11 Arduino Uno. Lalu ada pin SCK. Pin ini terhubung ke pin 13 Arduino Uno. Selanjutnya ada pin MISO. Pin MISO ini terhubung ke pin 12 Arduino Uno. Lalu selanjutnya adalah RTC. RTC berfungsi untuk menampilkan data waktu pada Arduino Uno. Pada RTC ini terdiri dari beberapa buah pin. Yang pertama ada pin SCL. Pin SCL ini terhubung ke pin A5 Arduino Uno. Lalu ada pin SDA terhubung ke pin A4 Arduino Uno. Dan pin VCC terhubung ke pin VCC pada Arduino Uno. Lalu ada pin ground yang terhubung ke pin ground pada Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada sensor kelengasan tanah YL69. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kelembaban tanah dan sensor ini juga memiliki beberapa buah pin. Yang pertama ada pin PCC. Pin PCC ini terhubung ke PCC pada Arduino Uno. Lalu ada pin ground. Pin ground ini terhubung ke ground pada Arduino Uno. Lalu ada pin A0 ini terhubung ke pin A0 pada Arduino Uno. Yang selanjutnya yaitu ada relay. Relay ini sendiri berfungsi sebagai saklar elektrik yang dimana ia akan bekerja secara otomatis berdasarkan perintah logika yang diberikan. Relay ini sendiri memiliki pin. Yang pertama ada ground. Ground ini terhubung ke ground Arduino Uno. Lalu ada pin PCC. Pin PCC ini terhubung ke pin PCC pada Arduino Uno. Lalu ada pin in. Pin in ini terhubung ke pin 4 Arduino Uno. Lalu pada relay ini terdapat pin no.
pin NO ini terhubung ke kabel bermuatan positif atau VCC pada pompa air mini. Relay ini juga memiliki pin COM. Pin COM ini sendiri terhubung ke ground pada baterai 9 volt. Lalu alat yang selanjutnya yaitu merupakan sebuah aktuator berupa pompa air mini. Pada pompa air mini ini sendiri terdiri dari 2 buah kabel yang bermuatan positif dan negatif. Kabel yang bermuatan negatif terhubung ke baterai 9 volt. Lalu kabel bermuatan positif terhubung ke pin NO pada relay. Baik, yang selanjutnya yang terakhir yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini sendiri berfungsi sebagai microcontroller yang mengatur seluruh kerja dari komponen-komponen yang terhubung ke Arduino Uno dan memiliki beberapa buah pin yang terdiri dari pin analog dan digital. Pin analognya sendiri terdiri dari 6 buah dan pin digital sendiri terdiri dari 14 buah. Selanjutnya adalah kalibrasi. Kalibrasi sensor merupakan suatu pengujian kelayakan terhadap sensor untuk mencapai hasil sesuai dengan indikator yang diinginkan, yaitu akurat dan presisi dengan penambahan suatu mode persamaan supaya tujuan tersebut tercapai. Tujuan atau fungsi kalibrasi adalah untuk memastikan akurasi atau ketelitian dari sensor tersebut sehingga instrumen yang digunakan dapat menghasilkan pengukuran yang akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengambilan data pada kalibrasi. Langkah awal yang kami lakukan pada proses ini untuk mendapatkan nilai kalibrasi yaitu dengan menguji tanah menggunakan sensor kelengasan tanah YL69. Kami menggunakan 11 jenis kelembaban tanah mulai dari sangat kering hingga sangat basah. Kami melakukan 3 pengulangan pada masing-masing percobaan. Pada masing-masing sampel, sensor ditancap dan dicabut setiap 2 menit. Setelah data sensor didapat, kami mengambil sedikit tanah pada masing-masing sampel untuk digunakan dalam menghitung nilai kadar air pada setiap sampel dengan metode gravimetri atau pengeringan dengan oven. Setelah itu, kami mengolah data yang kami dapatkan menggunakan Excel. Berikut ini merupakan data yang telah kami ambil dari pengukuran sebelumnya. Dapat kita lihat di sini, terdapat 11 sampel pengukuran di mana pada percobaan 1 menggunakan tanah sangat kering dan pada sampel 11 menggunakan tanah sangat basah. Dari sampel 1 hingga sampel terakhir, rata-rata untuk data sensor dari masing-masing percobaan mengalami kenaikan. Begitupun untuk data percobaan pada oven. Kemudian, dari ketiga ulangan pembacaan sensor dan ketiga ulangan nilai kadar air di rata-rata lalu dibuat grafik. Ini adalah data rata-rata untuk percobaan sensor dan rata-rata nilai kadar air. Pada sampel 1 didapatkan nilai 6,72 untuk sensor dan 6,85 untuk kalibrator. Pada sampel terakhir didapatkan nilai 70,14 untuk sensor dan 74,38 untuk kalibrator. Dari data ini dapat dilihat bahwa nilai untuk sensor dan kalibrator tidak jauh berbeda. Dan ini adalah grafik dari proses kalibrasi. Di sini kami membuat sebuah grafik dari tab insert dan scatter. Pada grafik ini terdiri dari nilai sensor dan nilai kalibrator, di mana nilai sensor terdiri dari rata-rata dari 3 ulangan dan nilai kalibrator yaitu nilai kadar air tanah yang dirata-rata dari 3 ulangan. Lalu di sini terdapat nilai regresi yang dihasilkan, yaitu nilai Y sama dengan 0,9773X dikurang 0,1635. Dan didapat nilai X sama dengan Y ditambah 0,1635 dibagi 0,9773. Dan didapatkan nilai R kuadrat yaitu 0,9581. Nilai Y ini adalah nilai yang berfungsi sebagai kalibrasi pada program nanti. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian yang mana dilakukan dengan cara yang sesuai dengan bahan, prosedur, proses, kegiatan,
sistem, dan perlengkapan hingga bagaimana mekanisme suatu sensor itu berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Proses pengambilan data validasi sama seperti kalibrasi, yaitu dengan sensor ditancap dan dicabut setiap 2 menit pada masing-masing sampel dan mengambil sedikit tanah pada masing-masing sampel untuk digunakan dalam menghitung nilai kadar air pada setiap sampel dengan metode gravimetri. Namun pada validasi hanya dilakukan 1 kali pengulangan dengan 20 sampel tanah. Kemudian dari pengambilan data 20 sampel tanah tadi dibuat rata-rata untuk nilai sensor dan nilai kadar air. Berikut adalah data validasi untuk nilai sensor dan nilai kadar air. Pada sampel 1 didapatkan nilai 6,55 untuk sensor dan 4,28 untuk kalibrator. Pada sampel terakhir didapatkan nilai 69,48 untuk sensor dan 71,50 untuk kalibrator. Nilai dari sampel 1 hingga sampel terakhir mengalami kenaikan. Berikut adalah grafik dari proses validasi. Pada grafik ini terdiri dari nilai sensor dan nilai kalibrator, di mana nilai sensor terdiri dari nilai dari 20 sampel dan nilai kalibrator yaitu nilai kadar air tanah. Lalu di sini terdapat nilai regresi yang dihasilkan, yaitu nilai Y sama dengan 0,8699X, nilai X sama dengan Y dibagi 0,8699 dan didapatkan nilai R kuadrat yaitu 0,9805. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah kelompok kami buat. Yang pertama di sini ada program untuk mendeklarasikan libraries yang akan digunakan. Yang pertama adalah libraries Wireha. Libraries ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan I2C, yaitu perangkat-perangkat seperti sensor dan microcontroller berkomunikasi dengan I2C. Kemudian ada libraries Crystal I2C. Libraries ini mengendalikan tampilan LCD menggunakan antarmuka I2C. Kemudian ada libraries RTC Lib. Libraries ini bekerja dengan jam waktu nyata atau RTC. Fungsinya untuk membaca, mengatur tanggal dan waktu dari modul RTC. Kemudian ada libraries SPI. Libraries ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat seperti kartu SD, sensor, dan tampilan. Kemudian ada libraries SD. Libraries ini digunakan untuk membaca dan menulis data ke kartu SD card. Kemudian ada libraries Arduino. Libraries ini digunakan untuk mencakup fungsi-fungsi yang penting yang perlu digunakan dalam program Arduino. Selanjutnya ada program chart. Di sini mendeklarasikan fungsi T sebagai array atau karakter dengan ukuran 32 array karakter yang dapat digunakan untuk menyimpan sebuah string atau sejumlah karakter. Kemudian di sini ada fungsi float kelembapan tanah, yaitu mendeklarasikan kelembapan tanah sebagai bilangan pecahan atau float. Kemudian di sini ada float kelengasan tanah, sama seperti float kelembapan tanah, itu mendeklarasikan sebagai bilangan pecahan. Di sini ada juga float validasi, mendeklarasikan validasi menjadi bilangan pecahan. Baik, selanjutnya ada program chart day of the week, itu mendeklarasikan setiap hari dalam 1 minggu. Kemudian ada constant integer soil sensor, yaitu sensor kami, sensor kelengasan tanah, menggunakan pin A0 pada Arduino Uno. Kemudian ada program integer potensio sama dengan A1, yaitu program kami menggunakan potensiometer dengan pin A1 pada Arduino Uno. Kemudian ada constant integer relay pin sama dengan 4. Program kami menggunakan pin A4 digital 4 untuk relay. Kemudian ada program relay on sama dengan low, yaitu program untuk relay hidup sama dengan low. Kemudian ada program relay off sama dengan high, mendeklarasikan variabel relay mati dalam tipe integer dengan nilai high.
Selanjutnya ada program Liquid Crystal E2C. Program ini untuk menempelkan LCD dalam ukuran 16 kolom dan 2 baris. Kemudian ada program File My Print untuk mendeklarasikan objek My File, yaitu perangkat untuk membuka, membaca, menulis, dan mengolah file pada kartu SD. Yang kemudian ada RTC DS3231 mendeklarasikan RTC dengan tipe RTC DS3231. Selanjutnya ada fungsi pada program setup. Fungsi ini berdasarkan langkah program konfigurasi awal pada program Arduino kami. Yang pertama adalah LCD Integration, yaitu menginisiasikan tampilan LCD. Langkah ini mempersiapkan tampilan LCD yang akan digunakan dalam program. Kemudian ada LCD Backlight, yaitu menghidupkan cahaya latar belakang pada tampilan LCD. Kemudian ada LCD Set Cursor, yaitu mengisi posisi kursor LCD, yaitu baris ke-0 dan kolom ke-0. Kemudian ada perintah LCD Print teknik pertanian, yaitu untuk menampilkan teks teknik pertanian. Begitu juga LCD Set Cursor, LCD Print pelanggasan tanah, dan delay. Delay di sini adalah untuk menunda eksekusi program selama 1 detik. Lalu ada LCD Clear, yaitu membersihkan layar LCD atau menghapus semua teks yang ada di tampilan LCD. Kemudian sama seperti yang di atas, di sini ada LCD Set Cursor untuk posisi kursor LCD untuk menampilkan teks kelompok 4. Kemudian ada delay 1 detik dan LCD Clear. Baik, selanjutnya ada program LPCB Game 9600, yaitu program ini untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600. Ini untuk mengaktifkan koneksi serial antar Arduino dengan perangkat yang terhubung melalui port serial. Kemudian ada program Pin Mode Relay Pin Output, mengatur relay pin sebagai pin output, mengkonfigurasikan pin yang digunakan untuk mengendalikan relay sebagai output. Kemudian ada digital write relay pin height, menetapkan nilai tinggi atau height pada pin relay, mengatur kondisi awal relay atau relay mati. Kemudian ada wire begin, mengomunikasikan komunikasi I2C. Ini mengaktifkan antarmuka I2C pada Arduino Uno. Kemudian ada serial printing installation SD card, yaitu menampilkan. Kemudian ada delay 1 detik. Kemudian ada program untuk mengecek instalisasi SD card. Kemudian jika berhasil, muncul serial pin installation down. Kemudian ada delay 1 detik. Baik, selanjutnya ada program untuk mengkonfigurasi dan menginisiasikan modul RTC. RTC Begin untuk memulai fungsi RTC. Kemudian ada untuk inisiasi RTC delay 1 detik. Kemudian ada RTC Begin. Kemudian ada program untuk menyesuaikan RTC dengan waktu saat ini. Selanjutnya ada fungsi loop, yaitu fungsi loop pada Arduino ini sendiri akan diinstruksi atau dieksekusi berulang-ulang kali oleh Arduino. Yang pertama ada datetime now RTC untuk membaca waktu saat ini pada modul RTC. Ini untuk menampilkan pada LCD, yaitu waktu, mulai menit dan detik. Kemudian untuk menampilkan pada serial monitor, yaitu hari, jam, menit, dan detik dengan delay 1 detik. Langkah di atas akan dieksekusi secara berulang atau looping, sehingga waktu saat ini akan terus diperbarui di tampilan LCD dan serial monitor dalam jeda 1 detik.
Kemudian ada fungsi float setting point value sama dengan analog read potentio, yaitu membaca nilai analog dari pin potentio menggunakan fungsi analog read, yaitu menyimpan dalam variabel setting point value. Nilai ini akan digunakan sebagai setting point atau titik referensi. Kemudian ada out data analog sama dengan analog read soil sensor, yaitu membaca nilai analog pada pin sensor atau sensor kami menggunakan fungsi analog read, dan menyimpan variabel data analog tersebut. Data analog tersebut akan digunakan untuk mengubah menjadi kelembapan tanah, yaitu mengubah nilai tegangan menjadi nilai kelengasan. Kemudian ada fungsi plot kelembapan tanah. Di sini adalah menghitung nilai kelembapan tanah berdasarkan nilai analog yang akan dibaca. Nilai analog dikonversikan menjadi nilai kelengasan tanah. Kemudian ada fungsi plot kelengasan tanah asli. Fungsi ini kami dapat setelah melakukan kalibrasi dengan rumus kelembapan tanah plus 0,1635 dibagi 0,9773. Baik, di sini kami menggunakan 10 setting point. Setting point yang pertama menggunakan nilai potensiometer 0 sampai kurang dari 100, diikuti dengan perintah menampilkan setting point 1 pada serial monitor dan juga pada LCD dengan delay 1 detik. Kemudian jika kelengasan tanah yaitu lebih dari 35, maka perintah akan pompa mati dengan delay 1 detik. Serial monitor akan menampilkan tanah basah, kemudian LCD print akan menampilkan basah. Kemudian diikuti dengan perintah menulis pada SD card yaitu setting point 1 dan pompa mati. Else if jika kelengasan asli lebih dari 30, kelengasan asli kurang dari 30, maka pompa akan mati dengan LCD print dan LCD serial printnya lembab, dengan diikuti penulisan pada SD card yaitu setting point 1 dan pompa mati. Else if jika kelengasan kurang dari 15%, maka pompa akan hidup dengan delay 1 detik. Serial pin dan LCD print akan menuliskan teks kering, kemudian diikuti dengan menulis pada SD card yaitu setting point 1, pompa hidup. Sama seperti setting point kedua, kami menggunakan nilai potensialnya 100, 1 sampai kurang dari 200. Untuk setting point 2 sama kurang lebih sama seperti setting point 1, namun kami menggunakan nilai jika kelengasan lebih dari 40, maka tanah basah, dengan jika kelengasan di antara 35 sampai 40 maka tanah lembab, dan jika kelengasan kurang dari 20 maka tanah kering dengan menghidupkan pompa. Kemudian untuk setting point 3 menggunakan nilai potensiometer 201 sampai kurang dari 300 dengan kelengasan lebih dari 45 maka basah. Kemudian tanah lebih dari 45 lebih dari 40 kurang dari 45 maka tanah tergolong lembab. Kemudian jika tanah kurang dari 25 maka tanah tergolong kering, maka pompa hidup. Untuk setting point 4 menggunakan nilai potensio 301 sampai kurang 400. Untuk nilai kelengasannya sendiri lebih dari sama dengan 50 maka nilai tanah basah, pompa mati. Kemudian nilai kelengasan antara
45 sampai 50, maka pompa tanah dalam kondisi lembab, pompa mati. Kemudian jika nilai kelangasan tanah kurang dari 30, maka kondisi tanah tergolong kering, yaitu pompa hidup. Untuk setting point 5 menggunakan nilai potensiometer 401 sampai kurang dari 500. Dengan nilai kelembapan lebih dari 55, maka tanah tergolong basah, pompa mati. Kemudian kelangasan tanah lebih dari 50 kurang dari 55, maka tanah tergolong lembab, pompa mati. Kemudian kelangasan tanah kurang dari 35, maka tanah tergolong kering, maka akan menghidupkan pompa. Kemudian pada setting point 6 menggunakan nilai potensiometer 501 sampai kurang dari 600. Dengan nilai kelangasan tanah lebih dari 60, maka tanah tergolong basah, maka perintah untuk mematikan pompa. Kemudian untuk tanah kelangasan lebih dari 55 kurang dari 60, tanah tergolong lembab, pompa perintah untuk mematikan pompa. Kemudian ada tanah kurang dari 40, tanah tergolong kering, perintah untuk menghidupkan pompa. Kemudian untuk setting point 7 kami menggunakan nilai potensio 601 sampai kurang dari 700. Dengan nilai kelangasan lebih dari 45, maka tanah tergolong basah, perintah pompa mati. Kemudian tanah lebih dari 60 dan kelangasan kurang dari 65, maka perintah tanah tergolong lembab, pompa mati. Kemudian kelangasan tanah kurang dari 45, maka tanah tergolong kering, perintah pompa hidup. Kemudian untuk setting point 8 menggunakan nilai potensiometer 701 sampai kurang dari 800 dengan nilai sensor kelangasan lebih dari 70, maka tergolong tanah basah, maka perintah pompa mati. Untuk kelangasan lebih dari 65 dan kelangasan kurang dari 70, maka tanah tergolong lembab, pompa mati. Kemudian untuk kelangasan 50 kurang dari 50, maka kelangasan tergolong kering, maka akan menghidupkan pompa. Kemudian untuk setting point 9 kami menggunakan nilai potensio 801 sampai kurang dari 900. Untuk nilai kelangasan asli lebih dari 73, tanah tergolong basah, perintah matikan pompa. Kemudian kelangasan lebih dari 68 kurang dari 73, maka tanah tergolong lembab. Jika kelangasan tanah kurang dari 53, maka tanah tergolong kering, maka akan menghidupkan pompa. Untuk setting point 10 kami menggunakan nilai potensiometer 900 sampai kurang dari 1023. Dengan jika nilai kelangasan lebih dari 75, maka tanah tergolong basah, maka perintah untuk mematikan pompa. Dan jika kelangasan lebih dari 70 dan kurang dari 75, maka perintah tanah tergolong lembab, perintah untuk mematikan pompa. Kemudian jika kelangasan kurang dari 55, maka tanah tergolong kering, maka perintah untuk menghidupkan pompa. Kemudian program selanjutnya adalah my file print untuk menuliskan baris kosong pada file OpenTXT pada SD card. Kemudian my file close yaitu untuk menutup file OpenTXT setelah menulis data yang telah ditulis. Berikut merupakan program yang kami gunakan pada alat penyiraman otomatis berbaris Arduino Uno dengan sensor kelangasan tanah YL69. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji kinerja alat penyiraman otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor kelangasan tanah YL69. Di sini kami menggunakan 10
taraf atau 10 setting point. Dalam setiap setting point terdapat 10 sampel. Dapat dilihat pada setting point pertama, nilai akurasi didapatkan 99,47 dengan nilai RWP sebesar 8,0117 detik. Dengan nilai reliabilitas sebesar 0,9824. Dan berikut adalah grafik dari stabilitas dari setting point 1. Untuk setiap sampelnya kami juga membuat grafik untuk grafik stabilitas pada setiap sampel di satu setting point. Pada setting point kedua, kami mendapatkan tingkat akurasinya sebesar 99,68 dengan RWP sebesar 8,17 dengan nilai reliabilitas sebesar 0,998. Berikut merupakan dari grafik stabilitas dari setting point kedua. Untuk setting point ketiga, kami dapat nilai akurasi sebesar 99,7. Kemudian untuk nilai RWP sebesar 7,627 dan nilai reliabilitas sebesar 0,996 dengan grafik stabilitas cukup stabil. Untuk setiap sampel pada setting point 3 terdapat grafik sebagai berikut. Untuk setting point 4, nilai akurasi didapat 99,94 dan untuk nilai RWP sebesar 8,016 dan nilai reliabilitas sebesar 0,992. Dan berikut merupakan grafik dari stabilitas di setting point 4. Untuk setting point 5, nilai akurasi didapat 99,93 dan nilai RWP sebesar 8,016 dan nilai reliabilitasnya didapat 0,96. Dan berikut adalah grafik dari stabilitas di setting point ke-5. Di sini kami menggunakan delay 8 detik dari setiap pembacaan sensor. Untuk setting point ke-6, nilai akurasi didapat 99,96 dan nilai RWP sebesar 8,016 dan nilai reliabilitas sebesar 0,98. Berikut adalah grafik dari reliabilitas stabilitas setting point 6. Untuk setting point 7, nilai akurasi didapatkan 99,9657 dan nilai RWP sebesar 8,015 detik dengan nilai reliabilitasnya sebesar 0,9772. Dan berikut merupakan grafik dari stabilitas di setting point ke-7. Untuk setting point ke-8, nilai akurasi didapat 99,9719 dan nilai RWP sebesar 8,014 detik. Dan untuk nilai reliabilitasnya didapat 0,972. Dan untuk stabilitasnya dapat dilihat pada grafik stabilitas di setting point 8.
Untuk setting point 9, nilai akurasi sebesar 99,95 dan nilai RWP sebesar 8,0144 dengan nilai reliabilitasnya sebesar 0,9629. Dan berikut merupakan grafik dari stabilitas dari setting point 9. Untuk setting point terakhir atau setting point 10, nilai akurasi didapat 99,9897 dan nilai RWP 8,041170 dan nilai stabilitas sebesar 0,9853. Dan berikut merupakan grafik dari stabilitas di setting point 10. Dari data-data di atas kita dapat simpulkan menjadi satu grafik, yaitu nilai setting point tertinggi pada nilai akurasi tertinggi pada setting point ke-8 dengan nilai 99,97. Dapat dilihat pada grafik akurasi. Kemudian pada grafik RWP, rata-rata dari setting point 1 sampai setting point 10 sebesar 7,9770. Dengan nilai setting. Kemudian adalah grafik stabilitas dari keseluruhan setting point. Berikut adalah grafik dari keseluruhan nilai setting point. Dan berikut adalah nilai dari grafik reliabilitas dari seluruh setting point. Dapat dilihat adalah grafik paling tinggi reliabilitasnya pada setting point kedua dengan nilai sebesar 0,9982. Dan berikut merupakan grafik dari kecepatan respon sistem alat penyiraman otomatis saat dihidupkan dengan kecepatan rata-rata sebesar 17,5 detik dari seluruh setting point, dengan kecepatan respon paling tinggi pada setting point ke-5 dengan 15 detik. Berikut merupakan data hasil dari uji kinerja alat penyiraman otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor kelengasan tanah YL69.
Kesimpulan yang didapat pada praktikum ini yaitu, yang pertama, alat yang kami buat yaitu alat penyiraman tanah otomatis dengan sensor kelengasan tanah dan aktuator pompa air yang berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah pada taraf yang diinginkan agar tanah tetap terjaga kualitas kelembabannya. Yang kedua, alat yang kami buat ini memiliki keakuratan sebesar 99%, sehingga dapat dikatakan sangat akurat dalam mendeteksi kelengasan tanah. Yang ketiga, akurasi tertinggi terjadi pada setting point 8 sebesar 0,9997. Yang keempat, nilai rata-rata RWP sebesar 7,9770. Yang kelima, rata-rata nilai reliabilitas dari 10 setting point sebesar 0,9814.